Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang algoritma divide and conquer, yakni penerapan ke dalam bilangan berpangkat. Saya sendiri Deden Guritno bersama rekan saya Atila Sultan Ramadan dan juga ada Hanif Niki dan Muhammad Arif. Ya, selanjutnya divide, divide and conquer. Divide ini artinya membagi masalah menjadi beberapa upaya masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Selanjutnya ada conquer, jadi divide and conquer. Step kedua adalah conquer, yakni memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upaya masalah secara rekursif. Rekursif ini artinya membaca dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada combine, yakni menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi sebuah masalah semula. Nah, ini adalah flowchart daripada algoritma divide and conquer. Di sini kita fokus ada problem. Problem di sini di divide itu menjadi 2, menjadi sub problem, masing-masing sub problem ya. Baru setelah itu di-conquer menjadi bilangan yang lebih primitif, yang lebih kecil daripada sub problem, baru di-combine menjadi solusi daripada masalah tersebut. Itu adalah flowchart dari algoritma divide and conquer. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi dari flowchart tadi ya. Kita di sini punya berapa ini, ada 9 angka ya. Ada 9 angka di sini, ada 12, 2, 3, 13, 15, 10, 4, dan 11, dan 10. Ini belum di divide and di conquer ya. Selanjutnya di divide, perhatikan garis panahnya dari 4, 12 sampai 13 ini dipotong jadi satu bagian, dan dari 15 ke 10 ini dipotong menjadi bagian selanjutnya. Nah, sudah menjadi 2 bagian seperti ini, perhatikan nilainya masih sama, jumlahnya masih sama, lalu di-conquer atau dipecah lagi menjadi bilangan primitif. Nah, yang tadinya ada 4 dipecah menjadi sekarang ada 2. Ini benar-benar primitif ya teman-teman. Jadi kalau divide and conquer itu metodenya benar-benar harus sampai dengan bilangan yang primitif, dipecah. Nah, kalau setelah udah menjadi bilangan primitif, baru dicari nilai minimal dan maksimal dari masing-masing bilangan primitif tersebut. Contohnya petak pertama ada 12 dan 2. Di sini nilai min-nya adalah 2, nilai maksimalnya ada 12. Begitupun selanjutnya sampai dengan di sini yang terakhir ada 4, bilangan minimalnya 4 dan bilangan maksimalnya 11 ini harusnya ada ya teman-teman ya. Ini harusnya 11 ini. Nah, setelah di divide and di-conquer barulah di-combine. Nah, lihat perhatikan di sini hasil combine-nya itu kan sama tuh sama yang pertama, cuman dia metodenya dipecah agar lebih spesifik. Dan prinsip daripada hasil akhir algoritma divide and conquer ini adalah konsisten ya. Jadi nggak dikurang dan nggak ditambahkan. Jadi nggak ada pengurangan dan nggak ada penambahan untuk masing-masing field atau value atau nilainya. Nah, selanjutnya apa itu menghitung bilangan berpangkat dengan algoritma divide and conquer? Bisa nggak sih sebenarnya algoritma divide and conquer untuk menghitung bilangan berpangkat? Nah, kita lihat. Nah, ini tadi kan flowchart untuk divide and conquer. Sekarangnya itu flowchart untuk memecah divide and conquer, memecah masalah bilangan berpangkat menggunakan algoritma divide and conquer. Di sini ada star, lalu dia di input nilai X. Input nilai X, jika X ada di sini ada kondisi jika X sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan langsung output 1, angka 1 ya. Jadi X-nya itu nggak diinput 1 pun. Jadi benar-benar 0. N ini adalah nilai berapa banyak X-nya gitu ya kan. Nah, selanjutnya kalau seandainya kita nginput X-nya lebih dari 1, ya X1, X2, X3, berarti N-nya otomatis lebih dari 0, akan menuju ke kondisi selanjutnya. Nah, di kondisi selanjutnya, ini
jika n dapat dibagi 2, maka akan memproses perhitungan terhadap bilangan ganjil. Jika n tidak bisa dibagi menjadi 2, maka akan diproses melalui proses perhitungan bilangan genap. Baru dari masing-masing tersebut bisa menghasilkan nilai X. Seperti itu teman-teman, untuk flowcard-nya. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian dengan algoritma divide and conquer. Tadi flowcard-nya, sekarang lihat case-nya ya. Jadi ide dasar ini kan bagi 2 pangkat n menjadi n sama dengan n bagi 2 tambah n bagi 2. N ini ingat ya teman-teman, banyak bilangan X-nya, bukan nilai X-nya ya. Ini adalah rumusnya. Nah, algoritma divide and conquer ini kita implementasikan untuk menghitung A pangkat N. Jadi sesuai konsepnya tadi kan bilangan perpangkatan ya. Jadi untuk N sama dengan 0, maka A pangkat N sama dengan 1. Karena 0, sesuai di flow kata dia. Nah, untuk kasus kedua, yakni N lebih dari 0. Lebih dari 0. Dibedakan menjadi 2 kasus lagi. Jadi untuk kalau N-nya 0, itu hanya ada 1 case. Nah, kalau N-nya lebih dari 0, itu ada 2 case. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan bilangan ini genap, dan kemungkinan bilangan ini ganjil. Jumlah N-nya ya, bukan nilai X-nya gitu. Jadi jika N-nya genap, maka lakukan perintah seperti ini. Dan jika ganjil, maka dia akan melakukan perintah seperti ini. Lihat, rumusnya beda ya teman-teman ya, untuk bilangan ganjil dan genap. Nah, ini contohnya implementasi dari flowcard dan case tadi. Di sini saya ada case 3 pangkat 16 ya. 3 pangkat 16 ini turunkan ya menjadi 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. Makanya di sini terciptalah 3 pangkat 8, 3 pangkat 8 pangkat 2. Nah, lihat, perhatikan teman-teman, di sini dia akan terus menambah parameter, sehingga dipecah terus parameternya. Lihat, dari 2 dia kelipatan ya. Kelipatan 2 terus sampai dengan 3-nya ini 0. Nah, 3 pangkat 0 ya. Baru kita kalikan ya, dikali dengan 3 belakangnya ini. Seperti itu, sampai dengan dia menghasilkan benar-benar bilangan primitif. Nah, ini dia hasilnya 3 pangkat 16. Jadi 3 pangkat 16 ini sama dengan 4304671. Nah, selanjutnya ini ada pseudocode-nya ya. Pseudocode dari nanti jika diimplementasikan ke dalam bahasa C ataupun pemrograman. Nah, di sini ada function. Function ini ini kita asumsikan adalah bilangan real. Nah, N ini kita asumsikan sebagai bilangan integer. Jadi mengambilkan nilai A pangkat N dihitung dengan metode divide and conquer A pangkat N gitu. Jadi di sini X ini sama dengan A tadi ya. Cuma kita taruh di sini variabelnya X. Jadi X ini sama dengan bilangan real. Nah, ini algoritmanya nih. Jika N sama dengan 0, jika kita nggak input X sama sekali, maka dia akan mereturn ke 1. Outputnya itu 1. Dan jika tidak, maka nilai ini akan di-divide menjadi 2. Nah, dibagi menjadi 2 gitu kan. Nah, jika N-nya ini tidak bisa dibagi 2, maka dia akan menghitung seperti ini. X dikali X kali A. Nah, jika di kondisi sini dia dapat di-div menjadi 2, dibagi menjadi 2, maka dia akan mereturn ke sini, untuk kasus bilangan yang benar. Selesai. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak tutur kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.